saya Zulfatul Faiko, NPM 719212905. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang kedisiplinan kerja untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan. Baik, langsung saja. Di sini ada menurut para ahli, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan kerja diartikan di mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam perusahaan. Baik, setelah itu mari kita bahas mengapa kedisiplinan itu sangat penting. Yang pertama, disiplin menunjukkan besarnya rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas atau pekerjaan. Itulah mengapa kedisiplinan itu adalah kesadaran-kesadaran. Kesadaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Yang kedua, kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selain adanya kesadaran dan kesediaan, juga perlunya hukuman dan peraturan dalam kedisiplinan. Yang pertama, peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik dan di perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas karyawan akan meningkat. Yang kedua, hukuman diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus diadil dan tegas terhadap semua karyawan. Untuk poin selanjutnya, di sini ada indikator kedisiplinan. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan harus jelas, cukup menantang, serta sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang kedua, teladan pimpinan. Pimpinan menjadi panutan, harus menjadi contoh yang baik, disiplin, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Yang ketiga, balas jasa. Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik bila balas jasa kurang memuaskan. Yang keempat, keadilan. Keadilan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan. Yang kelima, pengawasan melekat. Atasan secara langsung mengawasi perilaku dan pekerjaan karyawan. Yang keenam, sanksi hukum. Sanksi hukum berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Yang ketujuh, ketegasan. Pimpinan harus tegas dan berani bertindak untuk menghukum karyawan yang tidak disiplin. Dan yang terakhir di sini ada hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis dapat memotivasi kedisiplinan yang baik. Pada poin yang terakhir dalam materi kedisiplinan ini ada aspek-aspek disiplin kerja. Yang pertama, kehadiran. Yang kedua, ketaatan pada peraturan kerja. Yang ketiga, ketaatan pada standar kerja. Yang keempat, tingkat kewaspadaan tinggi. Dan yang kelima, bekerja etis, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.